Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam serumpun kepada para penonton, pemirsa, saudara-saudara yang sudi mengikuti video dan konten-konten saya. Kepada yang baru mengikuti, saya mohon silakan subscribe saudara-saudara sekalian. Saya janjikan konten saya unik, lain daripada yang lain karena ianya adalah cetusan opini, karena ianya adalah tentang sejarah yang mungkin tidak ada di konten-konten lainnya. Oke. Jadi kita straight to the point. Sekali lagi video saya pada kali ini menyentuh mengenai isu perseteruan supporter antara Malaysia dan Indonesia di lapangan sepak bola, ya, di lapangan sepak bola. Kita tahu keserumpunan kita sangat kuat, sangat utuh, tetapi apabila menyentuh tentang sepak bola, ya agak berat untuk diperkatakan. Di Indonesia, Malaysia dianggap musuh bebuyutan. Kalau di Malaysia, Indonesia dianggap sebagai musuh tradisi di lapangan hijau. Oke, jadi video kali ini bukanlah kesinambungan daripada 2-3 video yang pernah saya buat sebelum ini, tapi video kali ini saya harap boleh menuntaskan isu ini agar tidak berlarut-larut. Dalam kehidupan kita yang serba serumpun ini, kita harus mencari titik terang. Kita harus mencari apa yang positif, tidak yang negatif semua. Dan dalam hal ini, kita tidak boleh terus-menerus menggunakan mentalita atau mentality yang menyatakan atau mencari siapa yang salah. Tapi kita terus cari apa yang salah. Untuk mencari apa yang salah, kita harus memahami sejarah sedetail-detailnya dan seawal-awalnya tentang perseteruan ini. Dan daripada situ, kita akan mencari pula titik terangnya di akhir video ini. Jadi saya mohon saudara-saudara menonton video ini sampai habis ya, biar nggak gagal paham dan bisa memahami susur galurnya. Oke, langsung ke sejarah pertemuan perseteruan antara dua timnas ini dan supporternya. Dua timnas ini sudah lama berkecimpung di dalam lapangan sepak bola di peringkat level ASEAN, SEA Games ataupun mungkin AFF atau Tiger Cup dulunya, ataupun di peringkat Asia, sama ada di Sukan Asia atau di Piala Asia. Kemudian ada beberapa turnamen seperti Piala Raja Thai ataupun Pesta Bola Merdeka yang pernah mempertemukan kedua musuh bebuyutan ini. Tetapi, jika kita melihat kepada perseteruan antar supporter, walaupun timnas kita sudah lama pernah berlaga di mana-mana turnamen, tetapi perseteruan antara supporter kita sebetulnya paling awal berlaku pergeserannya atau bentrokannya pada 2004 di ajang semifinal AFF. Ini saudara-saudara mungkin sulit untuk mencarinya di mana-mana, ini pengalaman yang saya ingat sendiri, tapi insya Allah kalau kalian cek, faktanya benar. Pada waktu itu kita belum punya ultras. Di Indonesia sudah ada yang namanya Aremania, untuk Arema Malang, Persebaya punya bonek, PSS Sleman punya Brigata Kurva Sud, ataupun Persija punya Dejak, Viking untuk Persib, Boboto juga. Jadi di Indonesia buat tim-tim yang ada di turnamennya sudah ada, tapi untuk timnas waktu itu belum sebegitu kukuh. Manakala Ultras Malaya, walaupun ditubuhkan pada 2007, tetapi mereka cuma berkembang pada 2010. Jadi saudara-saudara sekalian, walaupun terjadi bentrokan pada 2004, tetapi isunya tidak memanas. Kalau saya tidak salah, laga pertama dimainkan di GBK, Gelora Bung Karno. Indonesia leading duluan 1-0 sebelum Liu Kit Kong menjaringkan atau mencetak 2 gol. Saya campur adukkan bahasanya Malaysia-Indonesia biar kita senang pahamnya. Jadi Malaysia menang 2-1 di GBK. Pada waktu itu Malaysia didukung oleh lebih kurang 80 orang supporter, termasuk seorang mbak, seorang kakak yang saya masih ingat dia pakai pernik-pernik. Lambang Malaysia 2004 di situ. Nah, jadi setelah Malaysia leading 2-1, terjadi beberapa bentrokan kecil. Supporter Malaysia dilempar, ditampar, malah ada yang didorong. Dan hal ini dilaporkan oleh supporter tersebut setibanya mereka di Malaysia. Dan pihak Polda Metro Jaya, Polda ini polisi daerah, ya, kalau di Malaysia macam Ibu Pejabat Polisi Daerah Metro Jaya, Ibu Kota Jakarta, telah mengusut hal tersebut dan didapati ada unsur supporter yang mengkonsumsi miras. Miras ini minuman keras. Di Indonesia miras, singkatan kepada minuman keras. Jadi di Indonesia seperti kita tahu saudara-saudara, ini faktanya, di Malaysia juga kadang-kadang ada, seringkali berlaku apabila orang-orang itu masuk ke stadion, ramai ataupun ada supporter yang mabuk. Jadi pihak Polda Metro Jaya telah menemukan fakta bahwa supporter yang melempar, mendorong, dan menampar itu adalah supporter yang di bawah pengaruh minuman keras. Dan di laga berikutnya, di Stadion Nasional Bukit Jalil, terjadi juga bentrokan sedikit
di NTV 7, salah satu channel TV Malaysia, bentrokan tersebut live kan, show-nya pada waktu itu terlihat tapi tidak lama di salah satu tribun. Ada, hal itu ada. Kalau kita share ulang, pasti saya bisa cari. Jadi, tetapi tidak diperbesarkan. Apatah lagi pada laga berkenaan, walaupun Malaysia pula yang leading 1-0 lewat kali Jamdus, Indonesia berjaya mencetak 4 gol di paruh masa kedua, lalu layak ke final, tapi malangnya kalah sama Singapura. Oke, itu bentrokan yang pertama. Tetapi karena tidak ada ultras dan karena tidak adanya sosial media, hal itu terpendam begitu saja. Kemudian, saudara-saudara sekalian, pada 2009, Malaysia, walaupun tidak berlaga dengan Indonesia, sudah mulai berkembang sepak bolanya apabila menang pingat emas atau medali emas di ajang SEA Games 2009 di Laos. Kemudian, setahun setelah itu, setelah adanya euforia sepak bola di Malaysia dan Ultras Malaya sudah mulai berkembang, maka terjadilah super laga yang telah menjadikan hal ini menjadi semakin besar, yaitu apabila kedua timnas bertemu 3 kali, 1 kali di laga penyisihan dan 2 kali di laga final. AFF Suzuki 2010. Nah, kejadian leser terjadi. Pihak supporter Indonesia menuding bahwa ini merupakan supporter Malaysia punya angkara. Sedangkan supporter Malaysia bilang di Bukit Jalil ada sekitar 15.000 supporter Indonesia. Kemudian supporter Malaysia bilang di GBK juga ada leser. Nah, terjadi hal ini. Jadi apabila Malaysia menang telak 3-0, tetapi setelah terjadi isu leser, hal ini memanas. Dan hal ini beruntun, saudara-saudara. Setahun kemudian terjadi 2 lagi laga besar. Sekali lagi di laga penyisihan di GBK, Malaysia menang 1-0 lewat Syazrul Azwari. Kemudian di final ajang SEA Games 2011, Malaysia berjaya mempertahankan medali emasnya dalam situasi yang sangat memanas di GBK. Tragedi Barakuda. Kemudian setelah itu, di kebanyakan laga-laga yang penting Malaysia kalah kecuali di 2 laga. Yaitu salah satunya adalah semifinal SEA Games di Myanmar apabila Malaysia kalah lewat adu penalti. Kemudian Malaysia tewas di Stadium Manahan 3-0 pada ajang persahabatan. Selebihnya semuanya dimenangkan oleh Malaysia. Kalau kita lihat laga yang berlaku di luar GBK dan Bukit Jalil seperti ya U18 Malaysia menang di Laos, kemudian ada beberapa laga lainnya seperti di Thailand kita pernah menang. Jadi kebanyakan turnamen ini Malaysia menang. Jadi ini menambahkan lagi panasnya suasana yang berlaku. Satu lagi yang imbang kalau saya tidak salah adalah AFF U19 sewaktu Indonesia menjadi juara. Nah, jadi kelihatan di situ kebanyakan runtunan kekalahan ini menyebabkan pihak Indonesia semakin memanas. Jadi apabila kita usut saudara-saudara sekalian, hal ini terjadi seperti yang saya katakan di awal tadi, faktor miras 1. Kedua, faktor miras mungkin kecil tapi medsos. Peranan media sosial, terutama para YouTuber, para Instagramer atau siapa saja yang kurang bertanggung jawab yang melaga-lagakan kedua pihak, tidak mengeluarkan fakta. Fakta sebenar disembunyikan, tapi fakta yang kurang benar yang boleh mengompor-ngomporin dikemukakan. Jadi di video ini saya akan kemukakan beberapa fakta yang saya mohon saudara-saudara sebarkan supaya kita tahu ada titik terang dan titik positifnya tentang perseteruan ini. Oke. Ultras Malaya dan Ultras Garuda, atau mungkin bukan Ultras Malaya dan Ultras Garuda, tetapi supporter Indonesia dan Malaysia pernah sholat berjamaah di Kuala Lumpur. Pernah. Sebanyak 3 kali. Di laga AFF 2012, ini laga yang paling panas ya, karena di 2 tahun sebelumnya, 2010-2011 kita sudah sering panas. Di 2012, Malaysia menjadi tuan rumah grup B. Jadi Indonesia ikut berlaga di situ. Jadi izinkan saya ceritakan kenapa situasi tersebut memanas. Ini kesalahpahaman. Jadi tugas saya di sini untuk menyatakan hal yang sebenar. Perseteruan itu bukan berlaku di laga Malaysia-Indonesia. Berlaku lebih awal, 3 hari sebelumnya, yaitu sewaktu laga yang bukan membabitkan kedua negara. Sistem AFF pada waktu itu 2 laga 1 hari di satu stadion. Jadi siapa yang beli kartis atau tiket bisa nonton 2 perlawanan. Perlawanan Indonesia diawalkan jam 6 kontra Laos, imbang 2-2. Jadi supporter Indonesia tidak pulang semua, ada yang tinggal di stadion. Laga berikutnya Malaysia lawan Singapura yang dimenangkan oleh Singapura 3-0. Sewaktu laga ini penonton Indonesia masih di situ dan memihak kepada Singapura.
Mereka teriak Singapura, Singapura begitu. Disitulah bermulanya teriakan yel-yel daripada Ultras Malaya, Indonesia itu tut. Nggak usah saya lanjutin. Disitulah bermulanya karena supporter Malaysia terpancing emosinya oleh supporter Indonesia yang tidak ada kena-mengenanya tapi masih ada di situ. Itu puncanya. Jadi di 2012, di laga yang panas itu, setelah panas sewaktu aksi Malaysia Singapura tadi, laga berikutnya Malaysia Indonesia, supporter dari kedua kubu banyak, terjadi beberapa bentrokan, tetapi positifnya di malam hari pada 2 kesempatan sholat, yaitu Asar dan Maghrib, Isya saya kurang pasti, terjadi sesuatu hal yang sangat indah, yaitu sholat berjamaah. Jadi salah satu supporter Indonesia yang agak dewasa, dia ke depan menjadi Bilal mengkamatkan sholat tersebut dan dengan sopan meminta supaya pihak Malaysia menjadi imam karena Malaysia adalah tuan rumah. Saya sendiri ikut sholat pada waktu itu. Ya, saya sendiri ikut sholat pada waktu itu, tapi bukan pada kelompok yang pertama. Saya tidak ingat kelompok kedua atau ketiga atau keempat, karena kita sholat banyak kali. Karena ruangannya sedikit. Itu yang pertama 2012. 2017, saudara-saudara, sewaktu di Stadion Shah Alam, laga semifinal sekali lagi antara Malaysia dan Indonesia, juga berlaku keindahan sholat berjamaah Malaysia-Indonesia. Walaupun tribunnya beda, tapi untuk sholat diperbolehkan ngumpul. Dan saya juga saya nggak ikut sholat pada waktu itu, tapi saya ikut melihat situasi berkenaan. Saya menjadi saksi mata terjadinya hal yang begitu indah. Kemudian, sewaktu laga penyisian Piala Dunia yang barusan berlaku tahun 2020 di Bukit Jalil, terjadi juga hal yang demikian. Pihak Malaysia sebelum laga sudah menyiapkan spanduk-spanduk keserumpunan. Dan hal ini disusuli dengan hadirnya Cak Lonjong dan Kapten Ivanovic, 2 YouTuber Indonesia yang cinta damai, datang ke Stadion Bukit Jalil. Dan mereka, saya nggak tahu sama ada mereka menyaksikan sholat berjamaah berkenaan, tetapi saya ikut sholat pada waktu itu. Jadi lihat saudara-saudara, kita saudara serumpun seagama, walaupun nggak semua. Jadi perseteruan ini masih bisa diakhiri. Saya menceritakan dengan panjang lebar sejarahnya. Jadi kalau kalian kaji, sebetulnya kita ini dikompor-komporin. Kita ini dibatu apikan kalau di Malaysia, kalau di Indonesia dikompor-komporin, dipanas-panaskan. Ya, ada pihak yang mengeruk keuntungan. Subscribernya jadi banyak, komentar lebih banyak, view-nya lebih banyak karena mereka suka mencetuskan hal kontroversi. Tetapi tidak saya. Saya tidak memihak, saudara-saudara sekalian. Saya tidak memihak, walaupun saudara-saudara tahu saya dari mana, tapi saya lebih mencintai damai. Kalian lihat sendiri saudara-saudara, betapa bukti ini terjadi bukan sekali, tapi 3 atau 4 kali. Sholat berjamaah di antara 2 kelompok yang kalau di media sosial atau di tribun, saling teriak, saling lempar flare atau apa saja, tapi begitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sholat berjamaah. Jadi saya mohon saudara-saudara sekalian, di Malaysia, di Indonesia, kita lupakan sengketa. Kita cari titik terang. Kita tolak ke tepi bagian-bagian yang boleh memanaskan situasi. Kita akur, kita damai. Pastikan stadion penuh. Ini adalah derby terindah sedunia. Brazil, Argentina, England, Jerman, England, Scotland, Italia, Jerman, ataupun Mesir, Algeria. Tidak bakalan lebih bagus daripada derby Nusantara. Karena walaupun seru, kita serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.